Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tunafia dengan NPM 340. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis secara statistik dan pengolahan datanya menggunakan Excel. Jadi di sini saya mengambil judul pengaruh konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk meneliti ada tidaknya pengaruh konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z. Yang pertama H0 yang artinya tidak ada pengaruh antara konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z, atau HA yang artinya ada pengaruh antara konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z. Yang kedua yaitu teknik pengambilan data. Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan total 38 responden. Berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner. Yang pertama yaitu berapa gelas atau kemasan minuman manis yang Anda konsumsi per hari itu dinyatakan sebagai variabel X. Selanjutnya, secara keseluruhan bagaimana kualitas tidur Anda itu dinyatakan sebagai variabel Y. Yang ketiga yaitu saya mudah mengantuk di siang hari karena kurang tidur. Soal ini termasuk indikator pendukung. Yang keempat yaitu kualitas tidur saya menurun ketika saya mengonsumsi minuman manis pada malam hari. Pertanyaan ini juga termasuk sebagai indikator pendukung. Yang ketiga yaitu jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif primer menggunakan skala Likert, yaitu skala 1-5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi pula antara konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z. Yang keempat yaitu data mentah yang dengan judul pengaruh konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z dengan 38 responden dengan keterangan 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 normal, 4 baik, dan 5 sangat baik. Ini adalah hasil pengolahan data saya yang saya kelola menggunakan Excel. Yang pertama, kita pilih menu data. Habis itu kita pilih data analisis. Selanjutnya kita pilih yang regresi. Setelah itu tekan OK. Lalu kita input data Y, kita blok semua. Selanjutnya kita input data X. Lalu kita output range. Kita pilih residual. Lalu kita taruh di samping. Lalu kita klik OK. Selanjutnya datanya akan muncul seperti ini. Ini untuk tabel residual plot. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu hasil interpretasi data. Ketidakakuratan dalam perhitungan SYX 0,7936836669 ini adalah keseluruhannya. Kemudian SA sebanyak 0,2299514112 ini merupakan konstanta atau intercept. Selanjutnya yaitu SB sebanyak 0,1206665. Ini termasuk slope atau kemiringan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R square
sebanyak 0,012887,295 yang artinya hanya 1,28% perubahan kualitas tidur dapat dijelaskan oleh konsumsi minuman manis. Sisanya 98,72% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, maksud dipengaruhi oleh faktor lain itu seperti kecanduan sosial media atau karena mengerjakan tugas dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu korelasi sebanyak 0,113522221 yang artinya nilai korelasi sebesar 0,1135 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara konsumsi minuman manis dengan kualitas tidur Gen Z. Artinya, peningkatan konsumsi minuman manis tidak berkaitan secara kuat dengan perubahan kualitas tidur. Untuk persamaan regresi, Y sama dengan AS plus BX. Nah, di mana nilai AS yaitu 0,229 ditambah nilai BX 0,120. Maksudnya nilai B. Untuk nilai 0,229 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan perkirakan kualitas tidur ketika mengonsumsi minuman manis 0 gelas per hari jika seseorang tidak mengonsumsi minuman manis sama sekali. Kualitas tidur yang diprediksi dari model ini adalah 0,229 dalam skala 1-5. Selanjutnya, nilai 0,120 merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan konsumsi minuman manis 1 gelas per kemasan, kualitas tidur akan meningkat sebesar 0,120 poin. Nah, untuk uji signifikasi koefisien regresi, nilai F hitung sama dengan 0,47 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,497378642 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh dari variabel X dan Y. Signifikasi F sebesar 0,497 yang artinya nilai signifikasi 0,497 lebih besar dari konstanta atau 0,05 sehingga kita menerima H0 dan menolak HA atau tidak ada pengaruh antara konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z. Taraf nyata sebesar 5% atau 0,5. T-tabel nilai DF digunakan untuk mencari T-tabel. T-tabelnya yaitu konstanta per 2 dibagi dalam kurung DF sama dengan N dikurangi K. Untuk nilai konstantanya yaitu 0,05 per 2, habis itu dibagi nilai N-nya 38, nilai sampelnya, lalu nilai K-nya 2. Yang hasilnya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, 38 dikurangi 2 sama dengan 36, 0,025 dibagi 36 sama dengan 2,028, yang artinya nilai T hitung 0,686 lebih kecil T-tabel 2,028 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu interval. Dari data di atas, confidence intervalnya adalah sebesar 95% di mana pada batas bawah diperoleh nilai sebesar minus 0,1620 dan pada batas atas diperoleh nilai sebesar 0,3274. Maka interval pada pengaruh konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z berada pada kisaran min 0,1620 dan 0,3274. Untuk kesimpulannya, dari analisis yang sudah dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi atau R-square-nya yang sebesar 0,01288725 artinya kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 1,28%. Sementara sisanya sebesar 98,72% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian nilai signifikasi
F sama dengan 0,497 yang artinya nilai signifikasi 0,497 lebih besar dari konstanta sehingga kita menerima H0 dan menolak HA atau tidak ada pengaruh antara konsumsi minuman manis terhadap kualitas tidur Gen Z. Kemudian untuk nilai T hitungnya 0,686 lebih kecil dari T tabel 2,028 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Cukup sekian laporan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.